capaian pembelajaran achievement ataupun learning achievement pada fase E kelas 10 SMA ataupun SMK untuk semester gasal. Nah, pada semester gasal ataupun semester 1, jenis teks yang bisa dipilih itu diurutkan saja, disampaikan adalah persatu narasi, teks narasi atau naratif, 2 teks deskriptif atau deskripsi, 3 teks prosedur, dan teks asli bisa menjadi rujukan utama dalam mempelajari bahasa Inggris pada fase E, fase ini. Selanjutnya, peserta didik bisa menggunakan bahasa Inggris ini untuk satu, menyampaikan keinginan atau perasaan, to express want atau will atau express sense, dan berdiskusi mengenai topik yang dekat dengan keseharian mereka atau isu yang hangat sesuai usia peserta didik di fase ini, yaitu fase E kelas 10. Selanjutnya, mereka membaca teks tulisan untuk mempelajari sesuatu atau untuk mendapatkan informasi. Nah, keterampilan inferensi tersirat ketika memahami informasi dalam bahasa Inggris akan mulai berkembang. 3. Peserta didik memproduksi teks tulisan dan visual yang lebih beragam dengan kesadaran terhadap tujuan dan target pembaca. Untuk elemen menyimak berbicara, pada akhir fase E atau kelas 10 ini, peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan guru, dengan teman sebaya, dan juga mungkin orang lain dalam berbagai macam situasi dan tujuan. Kedua, mereka menggunakan dan merespon pertanyaan dan menggunakan strategi untuk memulai dan mempertahankan percakapan dan juga diskusi. Selanjutnya yang ketiga, mereka memahami dan mengidentifikasi ide utama dan detail yang relevan dari diskusi ataupun presentasi mengenai topik yang terkait dengan kehidupan pemuda. Yang keempat, mereka menggunakan bahasa Inggris untuk menyampaikan opini terhadap isu yang dekat dengan kehidupan pemuda dan untuk membahas minatnya. Yang kelima, mereka memberikan pendapat dan membuat perbandingan. Sedangkan yang keenamnya, mereka menggunakan elemen nonverbal seperti bahasa tubuh, kecepatan berbicara, dan nada suara untuk dapat dipahami dalam sebagian konteks. Yang ketujuh, mereka menggunakan elemen nonverbal seperti bahasa tubuh, kecepatan bicara, dan nada suara untuk dapat dipahami dalam sebagian konteks. In the end of phase A, students use English to communicate with teacher, peers, and others in a range of settings for a range of purposes. They use and respond to questions and use strategies to initiate and sustain conversation and discussion. They understand and identify the main ideas and relevant details of discussion or presentations on youth-related topics. They use English to express opinion on youth-related issues and to discuss youth-related interest. They give and make comparisons. They use nonverbal elements such as gestures, speech, and pitch to be understood in some. Untuk elemen membaca, memersa, pada akhir fase E, peserta didik membaca dan merespons teks. Bisa dipilih 1, 2, dan 3 ini, ya, 1 narasi, 2 deskripsi, 3 prosedur. Mereka membaca untuk mempelajari sesuatu atau untuk mendapatkan informasi. Mereka mencari dan mengevaluasi detail spesifik dan inti dari berbagai macam jenis teks. Teks ini dapat berbentuk cetak atau digital, termasuk diantaranya teks visual, multimodal, atau interaktif. Pemahaman mereka terhadap ide pokok, isu-isu atau
pengembangan plot dalam berbagai macam teks mulai berkembang. Mereka mengidentifikasi tujuan penulis dan mengembangkan keterampilannya untuk melakukan inferensi sederhana dalam memahami informasi tersirat di dalam teks. By the end of phase A, students read and respond to a variety of texts such as narratives, description, procedures. They read to learn or to find information. They locate and evaluate specific detail and main ideas of a variety of texts. This text may be in the form print or digital text, including visual, multimodal, or interactive text. They are developing understanding of main ideas, issues or plot development in a variety of texts. They identify the author purposes and are developing simple inferential skills to help them understand implied information from the text. Untuk elemen menulis mempresentasikan, pada akhir fase E, peserta didik menulis berbagai jenis teks fiksi dan non-fiksi. Melalui aktivitas yang dipandu, menunjukkan kesadaran peserta didik terhadap tujuan dan target pembahasan. Mereka membuat perencanaan menulis, mengulas, dan menulis ulang berbagai jenis tipe teks. Tadi narasi, naratif, deskriptif, dan prosedur dengan menunjukkan strategi koreksi diri termasuk tanda baca dan huruf besar. Mereka menyampaikan ide menggunakan kosakata dan kata-kata umum dalam tulisannya. Mereka menyajikan informasi menggunakan berbagai mode presentasi untuk menyesuaikan dengan pembaca, pemirsa, dan untuk mencapai tujuan yang berbeda-beda dalam bentuk cetak dan juga digital. By the end of phase E, students write a variety of fiction and non-fiction texts through graded activities showing an awareness of purposes and audience. They plan, write, review, and redraft a range of text types with some evidence of self-correction strategies, including punctuation and capitalization. Nah, begitulah kira-kira yang bisa dipakai atau diterapkan pada semester 1 ini, yaitu untuk tadi sehubungan dengan teks-teks tadi. Teks itu bisa teks naratif, teks deskriptif, dan juga teks prosedur. Itu, thank you very much. Arigatou gozaimasu.